hamba membaptis saudari Mince Rontos dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salah satu yang saya baptis itu beragama Buddha. Tuhan luar biasa. Amanat Agung berisi dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dimuridkan dulu baru dibaptis, setelah itu lebih dalam lagi mengasihi dan melayani Tuhan. Jadi selamat menurut konteks Kristen hanya karena anugerah. Efesus 2 ayat 8 dan 9, kita diselamatkan oleh karena iman, itu bukan karena hasil usaha, bukan karena perbuatan. Baptisan ini perbuatan. Jadi kita ini membaptis dengan pemahaman selamat atau bertobat dahulu baru baptis. Baptis ini bentuk pembuktian iman bahwa saya telah terima Yesus, saya bertobat, saya diselamatkan. Ya, jadi untuk selamat anugerah. Tapi untuk baptisan ini tanda orang diselamatkan. Banyak konsep yang salah mengatakan baptis baru selamat, ini sesat. Kita selamat baru baptis. Kalau baptis baru selamat itu salvation by works. Selamat karena usaha atau perbuatan. Kekristenan tidak percaya itu. Oleh karenanya Mama Silva Sinlaendun dan Ibu, nanti saya tanya nama ya, namanya pendek. Ya, ini baptisan, setelah dibaptis pasti tantangan ada. Sebagaimana Tuhan Yesus dibaptis lalu masuk padang gurun, saya percaya orang-orang yang dibaptis selalu ada tantangan-tantangan iman, tapi jangan takut, di balik tantangan ada berkat, ada kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kita ya. Saya pikir sejauh ini sudah paham ya. Nanti pemahaman lebih lanjut di gereja masing-masing, kita lebih takut akan Tuhan. Soal niat Oma untuk 7 kali seperti Naaman, itu bukan baptisan. Dan itu tidak ada perintah dibaptis 7 kali, begitu tidak ada ya. Jadi tolong dipahami supaya jangan sampai kami hamba-hamba Tuhan tidak bertanggung jawab. Kami melakukan ini dengan kebenaran ya. Baik, puji Tuhan. Mungkin hanya itu, mari kita masuk. Selamat ya. Atau dia dari sana baru selamat. Oh, supaya kuat air begitu deh. Lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Cukup Pamer, cukup situ. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Biar Tuhan yang ajaib. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Kami mengucap syukur buat kesempatan kami yang ada di Sungai Yordan, dan ada kedua hamba-Mu yang akan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Dan kami percaya hamba-hamba-Mu melakukan ini karena Tuhan bekerja di hati mereka dengan kuasa Roh Allah, dengan pemahaman yang benar bahwa baptisan adalah tanda orang-orang yang telah bertobat, telah diselamatkan dan punya keyakinan keselamatan. Dan baptisan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu ini adalah baptisan sebagai pembuktian iman kepada dunia bahwa mereka telah menjadi bagian dari keluarga Allah, bagian dari persekutuan orang percaya, dan kemudian hamba-hamba-Mu akan menjadi saksi. Akan ada tantangan, ada pergumulan,
pergumulan dalam pengiringan hamba-Mu kepada Kristus. Tetapi kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biar Roh Allah bekerja dalam pembaptisan hamba-Mu, Mince Rontos. Kami melakukannya dengan iman, dan biar hamba-Mu mendapatkan kekuatan dan berkat yang luar biasa. Hamba membaptis saudari Mince Rontos dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus jangan dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian, hormat, sembah, kemuliaan bagimu. Setelah hamba-Mu dipercayakan membaptis saudari Mince Rontos, hamba-Mu akan membaptis hamba-Mu Silva Sinlaendun. Biarlah dalam pembaptisan ini ada kekuatan iman, ada satu pengalaman rohani yang luar biasa untuk anak-Mu terus mengiring Tuhan seumur hidupnya dan menjadi berkat bagi orang lain. Hamba akan membaptis hamba-Mu Silva Sinlaendun dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia haleluya, dia naik. Roh Kudus. Mari kita berdoa bersyukur. Bapa di sorga, terima kasih buat acara pembaptisan. Engkau Allah luar biasa, berkati kedua hamba-Mu, Oma Silva Sinlaendun dan Ibu Mince Rontos dalam perjalanan iman mereka, rumah tangga mereka, pergumulan mereka. Hamba percaya Allah Tritunggal di pihak kedua hamba-Mu. Hamba-Mu akan lebih daripada pemenang dalam setiap pergumulan apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua kita yang sama-sama bersyukur sebagai keluarga Allah kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu tadi adalah satu pengalaman istimewa. Saya dipercayakan Tuhan melakukan pelayanan baptisan di Sungai Yordan di Israel. Itu saya bersama beberapa hamba Tuhan, ada Bapak Pendeta Abraham Suala, ada Bapak Martenos, ada Bapak Joni Kilapong. Mereka waktu itu kayaknya di GBI semua. Tapi terakhir Bapak Pendeta Joni Kilapong sudah di gerejanya Pak Erastus ya. Gereja apa? GSKI ya. Yang Sinode Baru itu. Tapi waktu itu kami sama-sama dan saya memang dari GSJA. Tapi ya sudah biasalah hamba-hamba Tuhan kami bermitra. Dan waktu itu kami dalam perjalanan ziarah ke Israel. Dan biasanya kalau kami ada di Israel itu, ya saya bersama rombongan waktu itu saya posisi diatur lah. Saya diatur, suruh bawa renungan di sini, khotbah di sini. Saya ingat waktu itu ada khotbah di Bethlehem, ada khotbah di atas Gunung Sinai, ya. Karena perjalanan itu kan 3 negara ya, mulai dari Mesir, Israel lalu ke Yordania. Jadi saya ingat saya ditugaskan oleh tim tersebut. Yang di dalamnya ada Pak Pendeta Joni Kilapong, Pak Abraham Suala, dan Pak Martenos. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, kawan-kawan saya. Sampai hari ini kami masih tetap berteman. Kami masih tetap sama-sama mendukung lah untuk melayani di dalam Tuhan. Dan salah satu tugas yang saya dapat waktu itu adalah membaptis orang-orang yang sudah siap memberi diri dibaptis pada waktu itu, dan ada 2 orang. 2 orang yang dibaptis, dan yang pertama adalah seorang ibu yang sudah berumur, orang Oma. Ada hal yang menarik di situ. Oma entah dapat ajaran dari mana. Oma mau dibaptis 7 kali seperti Naaman
mencelupkan diri ke dalam sungai Yordan waktu dia sakit kusta. Dia dapat informasi dari anak kecil yang mereka tawan itu, anak kecil Israel yang mereka tawan yang sempat kerja di rumahnya Naaman. Naaman dapat berita dari dia tentang Nabi Elisa, lalu raja bersurat dan seterusnya. Kemudian Naaman pergi, tapi Nabi Elisa tidak mau ketemu, padahal Naaman sudah berharap Elisa keluar supaya minimal gerak-gerakan tangannya atau bagaimana supaya Naaman bisa sembuh. Ya, kadang-kadang kan begitu sampai sekarang tuh orang menganggap harus keluar dulu gerak-gerakan tangan dalam nama Yesus kayak gitu kan. Itu pandangan gaya Naaman itu namanya. Tetapi Elisa tidak mau ketemu. Elisa bilang, pergi celupkan diri di sungai Yordan. Dan Naaman sempat kesal karena di negerinya sungai-sungai lebih bersih, lebih bagus daripada sungai Yordan. Tapi kemudian dinasihati oleh kawan-kawannya atau anak buahnya, lalu kemudian Naaman mencelupkan diri 7 kali dan akhirnya mujizat terjadi, sembuh total. Nah, Oma tadi tidak tahu dapat ajaran dari mana, menganggap itu baptisan. Saya bilang bukan Oma, itu bukan baptisan, itu salah satu metode saja penyembuhan. Ya, karena memang kalau kita belajar itu bukan baptisan, itu metode. Salah satu metode penyembuhan yang Tuhan titipkan melalui Elisa khusus buat perkara Naaman dan tidak bisa menjadi rumus. Ingat di dalam Alkitab itu saudara-saudara bahwa ada hal-hal yang bersifat rumus dan ada yang tidak harus jadi rumus. Yang bersifat rumus itu ada 3 kekasih Allah. Yang bersifat perintah, larangan dan janji. Perintah, ingat kuduskan hari Sabat, pergi beritakan Injil, ya. Ampunilah sesama dan seterusnya. Ya, di gereja masing-masing kan saudara punya gereja. Ingat, kerja, perintah, beri perpuluhan. 10% itu milik Tuhan. Kasih di gereja di mana Anda bertumbuh. Lalu apalagi? Perintah supaya suami mengasihi istri. Perintah supaya istri tunduk kepada suami. Perintah supaya anak taat kepada orang tua. Perintah supaya orang tua mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan. Perintah supaya seorang anak buah di tempat kerja menghormati bosnya. Seorang bos juga bertindak dalam teladan sesuai firman Allah. Dan begitu banyak perintah. Itu rumus. Lalu ada juga larangan. Larangan, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Ya. Lalu dan lain sebagainya. Lalu ada yang namanya janji. Jadi 3 hal itu saja. Perintah, larangan, janji. Janji apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Semua yang mana? Kebutuhan atau keperluan kita. Jadi tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh mempraktekkan Matius 6 ayat 33 dia kekurangan. Tidak mungkin. Dia pasti berkecukupan. Itu janji Tuhan tuh. Buat para penginjil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Suruh menginjil, pergi jadikan semua bangsa muridku dan seterusnya. Lalu di bagian akhir di ayat 20 ada janji itu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu perintah. Tapi kalau hanya bersifat cerita, Yesus berjalan di atas air, itu jangan diikutin. Takutnya saudara rindu keluarga di pulau sebelah, misalnya teman-teman di Parapat ya kan, mau ke Samosir, lalu bilang Yesus jalan di atas air, biar aku pun jalan aja di atas air ini. Ya nggak bisa dong, itu kan bukan perintah, kecuali selepas Yesus jalan di atas air, Yesus berfirman, semua orang percaya yang percaya kepadaku harus berjalan di atas air. Nah, itu baru kita ikut, tapi kan tidak ada, jadi itu cerita. Lalu cerita apa lagi? Yesus puasa 40 hari. Puasa biasa ada, 40 hari tidak usah, bukan perintah itu. Tapi kalau ada orang dengan dorongan yang kuat dari roh, lalu secara spesial Tuhan memang mau dia berpuasa 40 hari, boleh. Tapi kalau itu jadi rumus mengharuskan semua orang Kristen ikut puasa seperti Yesus, tidak ada itu. Itu bukan perintah. Itu cerita, deskriptif saja, bukan bersifat didaktis. Kalau didaktis itu yang bersifat rumus. Yang tadi itu perintah, larangan, janji. Tapi kalau deskriptif, hanya menceritakan peristiwa pada waktu itu, kita memang bisa tarik pelajaran dari cerita itu. Tapi mau menerapkannya lurus-lurus, letter like, itu tidak. Ya, Yesus tidak nikah, apakah saya juga tidak nikah?
Jangan ada orang jatuh cinta sama kita sudah seiman pula. WA lalu adik-adik yang gadis mengatakan sebagaimana Tuhanku jomblo, maka aku juga jomblo. Ya jangan dong. Iya kan? Lalu apalagi? Banyak tuh cerita. Meruntuhkan tembok. Zaman Yosua kelilingi Yeriko runtuh. Jangan saudara pakai itu untuk meruntuhkan runtuh gedung. Mau renovasi, ayo kita keliling doa saja. Jangan, itu cuma cerita. Bukan rumus yang dipakai zaman sekarang. Begitu pula dengan cerita Naaman. Makanya ada orang yang ini saya sekaligus membantah ya. Kalau ada saudara pernah mendengar ajaran baptisan 7 kali seperti Naaman. Itu bukan baptisan, itu ajaran bodoh tuh. Tidak boleh diikuti ya. Nah yang berikut lagi yang saya diberkati adalah salah satu ibu yang lebih muda itu yang dibaptis. Dia adalah orang Buddha yang menerima Yesus. Dan akhirnya atas izin Allah saya ditugaskan oleh Tuhan melalui tim untuk membaptis orang itu di Sungai Yordan. Ya, sungai tempat Yohanes Pembaptis membaptis orang pada waktu itu. Dan bagi saya itu kemurahan besar. Dan ingat saya tekankan di dalam video tadi. Kita tidak diselamatkan oleh baptisan. Kita diselamatkan hanya karena anugerah saja. Ya, jadi baptisan itu perbuatan dan Efesus 2 ayat 8-9 bilang kamu tidak diselamatkan karena usaha, tidak. Ya, tapi karena iman, karena kasih karunia. Roma pasal 3 ayat 27-28 juga menekankan kita tidak bisa diselamatkan karena perbuatan baik dan seterusnya. Karena baptisan adalah sebuah perbuatan, maka itu bukan untuk selamat. Tapi karena sudah selamat lalu dibaptis sebagai bukti kepada dunia bahwa kita sudah ada dalam persekutuan orang percaya. Jadi seperti itu. Kalaupun ada kasus ya, orang percaya Yesus tapi tidak sempat dibaptis. Pertanyaannya dia masuk surga atau tidak? Dia baru percaya berapa menit tiba-tiba jadwal atau nomor antrian meninggalnya tiba. Nomor urut meninggalnya tiba. Dia selamat atau tidak? Saya yakin dia selamat dong. Itu kan kasusnya kasus khusus. Ya kalau saudara ada kesempatan ya memang belum mati ya harus baptis. Karena di amanat agung itu kan utamakan orang percaya setelah itu baptis. Begitu ya. Dan penjahat di sebelah Yesus maksud saya. Itu tidak dibaptis apa-apa. Dia bilang Yesus ingat akan aku. Bila engkau datang sebagai raja. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu dari kata Yunani. Paradeisos menurunkan kata Inggris paradise itu sorga. Begitu. Jadi dia masuk sorga. Tanpa baptisan. Hanya mau kasih tahu. Dari cerita itu kasih karunia Allah itu luar biasa. Ya. Dan juga tentu melalui video ini juga saya bilang sebagai orang percaya. Ya kita juga tidak usah berdebat lah, bertengkar masalah baptisan. Tidak usah. Kita urus saja. Taat saja kepada aturan sinode kita. Saya pikir itu jauh lebih baik. Karena dalam FKIK, Forum Komunikasi Intern Kristen. Itu biasanya sudah ada kesepakatan pendeta-pendeta untuk saling menghargai tata gereja orang lain. Ya, saya pikir itu penting saya tambahkan. Dan jujur saya mengucap syukur bisa membaptis kedua orang itu. Apalagi salah satu yang saya baptis itu beragama Buddha. Tuhan luar biasa. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kekasih Allah, kiranya video saya bermanfaat buat saudara. Silakan sebarkan video ini bagi orang lain. Biar nama Tuhan jua dipuji dipermuliakan. Saya Pendeta Mel Atok, pamit mundur. Tuhan Yesus memberkati, sebarkan video ini. Shalom.